Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Ani dalam pembelajaran fikih pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Bu Ani doakan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Bu Ani mulai pembelajaran fikih pada hari ini, mari nak kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah, agar apa yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebelum Bu Ani mulai materi baru fikih hari ini, apakah anak-anak masih ingat materi beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang apa, nak? Iya, materi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang wudhu. Wudhu, pengertian, rukun, sunnah, hal yang membatalkan, niat, dan lain sebagainya. Bu Ani harapkan apa yang kita sudah pelajari jangan sampai dilupakan. Dan apa yang akan kita pelajari jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah. Untuk materi fikih hari ini kita akan belajar materi fikih baru tentang ketentuan tayamum. Nah, kira-kira apa saja sih ketentuan diperbolehkan kita untuk bertayamum? Nah, hari ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, anak-anak boleh melihat ketiga gambar ini. Kira-kira gambar yang pertama adalah orang sakit, yang kedua adalah orang sholat, yang ketiga adalah orang memegang tanah atau pasir atau debu. Nah, apa maksud ketiga gambar ini ya kira-kira? Nah, ketiga gambar ini menjelaskan bahwasanya ketika ada orang sakit dan mau sholat, nah ketika dia tidak kuat berwudu, maka diperbolehkan bersuci dengan bertayamum sebagai pengganti wudu. Karena ketika dia sakit memaksa untuk wudu, dikhawatirkan tidak sembuh-sembuh sakitnya. Nah, maka dia ketika mau menjalankan sholat diberikan rukhsah, diberikan keringanan, yakni dengan cara bertayamum. Nah, sebelum kita ke ketentuan tayamum, kita harus paham dulu nak pengertian tayamum. Nah, kira-kira pengertian dari tayamum sendiri adalah mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku. Jadi debu atau tanah yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih adalah debu atau tanah yang suci. Nah,
Yang diusap yang mana saja? Yang diusap hanya muka dan kedua tangan sampai siku. Nah, ini dengan beberapa syarat. Nah, di antara syaratnya adalah ketentuan tayamum adalah ketentuannya adalah tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Nah, sebagai keringanan untuk orang yang berhalangan menggunakan air. Kenapa kok orang itu berhalangan menggunakan air? Karena beberapa sebab, di antaranya dia sakit. Nah, dikhawatirkan sakitnya kalau misalkan terkena air tidak sembuh-sembuh. Dikhawatirkan ketika dia berwudu nanti jatuh. Nah, maka dia ketika mau sholat boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, kalau dia sakit. Yang kedua, sebab dia boleh bertayamum adalah dalam perjalanan. Misalkan di dalam perjalanan laut, ketika di laut dia melakukan perjalanan di laut posisinya. Nah, sudah waktunya sholat. Nah, di situ dia boleh bertayamum dengan menggunakan debu-debu yang ada di situ. Misalkan di kursinya boleh. Nah, ketentuan yang kedua adalah sebab dia dalam perjalanan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita boleh bertayamum manakala tidak ada air. Nah, manakala tidak ada air ini dalam tanda kutip musim kemarau. Nah, kalau misalkan yang tidak ada air hanya di keluarga kalian saja misalkan. Nah, kalau di sekitar kita masih ada air, nah kita tidak boleh menggunakan tayamum, Nak, kalau di sekitar kita masih ada air. Nah, kita diperbolehkan bertayamum hanya ketika semua satu kampung itu tidak ada air musim kemarau. Nah, itu baru boleh kita bertayamum karena memang tidak ada air sama sekali. Nah, itu diberikan rukhsah atau keringanan, yakni dengan cara bertayamum sebagai pengganti wudhu, seperti itu. Jadi ketentuan tayamum, kita boleh bertayamum manakala 3 hal ini: sakit, dalam perjalanan, dan tidak ada air sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran fikih pada hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Ani akhiri, mari Nak, kita tutup pembelajaran fikih hari ini dengan membaca hamdalah, agar apa yang barusan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dimanapun berada. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.